Menjelang subuh terdengar suara azan. Lepaskan selimutmu, ambil air sembahyang. Bersama-sama menuju tempat sembahyang. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Begitulah firman Tuhan, janganlah sampai tinggalkan sembahyang. Begitulah firman Tuhan, janganlah sampai tinggalkan sembahyang. Menjelang subuh terdengar suara azan. Lepaskan selimutmu, ambil air sembahyang. Bersama-sama menuju tempat sembahyang. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Begitulah firman Tuhan, janganlah sampai tinggalkan. Yang saya hormati para ketua DKM dan pengurus seluruh harapan, dan juga ketua DKM Sholat Parwa dan Tuyari, dan juga hadirin jamaah sekalian yang dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan di kesempatan pagi hari ini kita semua bisa mengangkat kaki, bisa menghadiri acara subuh beli tahun 2008. Mudah-mudahan rangkaian acara kita ini dengan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat alaihi salam senantiasa kita sanjungkan kepada pemimpin kita di dunia dan akhirat kelak, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa terang kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak ta'ala saat kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mari sama-sama kita laksanakan amaliyah rutin kita setiap minggu pagi membaca Lailatul Hadad. Mudah-mudahan dengan barokahnya pembacaan Lailatul Hadad ini segala hajat dan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita lakukan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Dan ya Allah Ta'ala yashfi maradana ajilan ghairu ajilin wa yafaduna min afatin darain والسيادين والجن والناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وآل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى روح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي المعالي ثم إلى روح سيدنا قطب الأنفاس الخبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والسعدي بن عبد الله بارش خصوصا إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وهوز العباد والبلاد الخبيب عبد الله بن علوي الخداد وأصولهم وفروعهم ودم الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويبدي درجاتهم بالجنة ويغفرنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحي sebutkan dari buku masing-masing. Jangan berbagi Allah taufik. أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة التي يدعو الله تعالى يرزقنا الصحة والعافية والهداية والتوفيق والسلامة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدعو الله تعالى يفرضنا بأركاننا وأبداننا وأنفسنا وأننا من كل مهنة ومنة وبالية وتمنى وسلامنا سلامين القبول وإلى المقصد وإلى المقصد بهذا المجلس ودخلت بحجة وحاجتكم من حوائج الدنيا والآخرة بولد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تبدوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء وعلى كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغني يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغني يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغني أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدي وفي نعمه ويكافئ وسيله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك عندك ما صليت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تبلغ بها الذنوب وتسلك بها القلوب وتنتهي بها العسر وترد بها السعود وعلى آله وصحبه ومن دعاه منصور. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب أن يصل عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في البلاء على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل الله عليها وتعالى. اللهم إنا نستحمدك ونستودعك دياننا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم بكلامك وأمانك وينزك وجبالك من كل شيطان مريض وجبال عليه والذعن والذبك ومن شر كل لسان إنك على كل شيء قدير. اللهم كنا بالتقوى والاستقامة. اللهم كنا بالتقوى والاستقامة. اللهم كنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك السمع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا حمدا مدبر له الظاهر وبدنا إياك حق العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من
سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا Pahit-pahit apa itu? يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا لطيف ولم يزل Utasarin selaku ketua wasilah subuh gabungan 1278 dan kepada yang terhormat tokoh kita Pak Ahmad Haji Hasan ketua DKM An-Nur dan kepada yang saya hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat dan tak lupa bapak-bapak jamaah yang saya muliakan dan tak lupa. Yang pertama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul di mushola At-Taqwa ini dalam rangka kegiatan rutin wasilah subuh gabungan tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat beliau. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, apabila ada tutur kata yang salah atau kurang sopan sebagai manusia, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersedia dengan ketua DKM. Ketua selanjutnya itu sambutan dari ketua Sohib 123 oleh Ustaz Syahid Hasan. Waktu dan tempatnya bersama. Shallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk lontong sayur dimakannya anget-anget. Tadi saya duduk udah mau tidur datang kopi langsung semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kami hormati para asatidz, para hujat, alim ulama, tokoh masyarakat khusus DKM Musholah At-Taqwa Mukarram Ustaz Haji Ghazali beserta pengurus yang lainnya. Juga yang kami hormati Menlu Mukarram Ustaz Haji Agus Aldito, juga para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
juga terutama yang pada saat pagi hari ini akan memberikan tausiah itu bukan Ustadz Iwan apa? Pokoknya Ustadz Iwan ya. Iwan Fadilah. Ya, alhamdulillah beliau hadir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya yang dilimpahkan pada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan subuh atau suling minggu ketiga ini atau hari ketiga ini kita kembali dapat hadir di musola At-Taqwa ya. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semua tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga sahabat umatnya yang dan juga yang umatnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Ini sambutannya ada brevetan nih. Ya, karena ngantuk malam ya. Saya pulang duluan. Ya, alhamdulillah dengan semangat kita bisa selalu kumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita juga dihadiri oleh para ketua DKM dan DKMS ya. Dari DKM Masjid Jami An-Nur Ustadz Ahmad Hasan ya, Haji Ahmad Hasan, alhamdulillah beliau hadir beserta jamaahnya. Kemudian dari Masjid Al Hidayah ini jamaahnya alhamdulillah ya selalu banyak dari Al Hidayah nih, Ustadz Indra ya, juga jamaah yang lainnya. Kemudian dari Masjid Jami Al Mukmin ya, itu di luar biasa ya senang main di luar. Kemudian juga Masjid Al Kausar Haji Agung beserta jamaahnya. Kemudian juga udah ya habis masjidnya ya. Iya, Masjid Jami Al Madinah Haji Komarul Mahi. Kemudian juga musolah paling ujung Musola As-Solihin Pak Haji Marwan, nah, alhamdulillah. Kemudian juga musolah At-Taubah Haji Na'ali, nah, ada Haji Na'ali ya. Musolah At-Taqwa tuan rumah sekarang nih. Kemudian musolah Al-Muhsinin. Al-Muhsinin ada Ustadz Haji Agus. Ustadz jamaahnya. Kemudian Baitul Murtakin Pak DPR-an, nah, tadi ada dia. Kemudian Al-Bahri juga ya, beliau juga. Dari Baitul Jannah alhamdulillah nih Ustadz Nain Bastian, Ustadz jajarannya. Musola At-Taubah Ustadz Dasa, biasanya bilang kayaknya nyender. Udah datang belum beliau ya. Kemudian juga musola Al-Furqon, alhamdulillah orang gede. Ya, status Pati. Yayasan Fathul Khair biasanya Pak Edi Ucok ya. Iya, Ustaz jajaran, pokoknya jajaran dia pengurusnya. Musola Al-Ikhlas Ustaz Mawi Haryadi ya, lagi kurang sehat ya. Kita doa semoga beliau ya diberi kesehatan semoga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musola Arido, ini Bapak Ustadz Sanin, ini paling ujung ya, perbatasan. Kemudian musola habis ya. Ya alhamdulillah ya, semuanya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai akhir hayat kita senang ke rumah Allah. Mudah-mudahan juga kita nanti ya ajal kita juga diambil ketika kita berada di rumah Allah, ketika kita senang kumpul dengan orang-orang soleh dan kita pada akhir hayat mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya nanti akan kita dengarkan
tausiah yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz Iwan mudah-mudahan dapat kita pahami sehingga menambah perbandingan ilmu kita dan kedepannya dapat memperbaiki daripada amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Sareng. Benar. Enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili wan nahar, tabashiratan min kullil absar. Allahumma salli ala nuril anwar wasilil asrar wa tilyakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil asar wa ashabihil akhyar. Qala rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimallahu wa ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan muttaqabalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Janabul kiram wal muhtaram, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaj, wabil khusus Sohibul Bait, Ketua DKM Mushola At-Taqwa, yaitu Bapak Haji Gojali, barakallahu fi hayatihim wa malihim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati para DKM Masjid dan Mushola 1278, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Dan yang saya hormati orang tua kita, pemimpin Majlis Al-Bahri, Syekhul Kiram Ustadz Haji Agus Harjito, dan yang saya hormati Ketua Suling 178 Ainal Kiram Ustadz Syahrin Al-Fantuni, dan tokoh-tokoh masyarakat, para RT, para RW, alhamdulillah ada RT, ada Pak RW 02 Bapak Taslim, dan mantan RT 02 juga Bapak Noin Bastian. Alhamdulillah masih komplit Al-Hidayah. Mantan sama yang aktif masih ada itu ya. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan yang saya hormati guru-guru Ustadz Indra, dan yang saya hormati Bapak Haji Surahman dan jamaah semua, mudah-mudahan kita kumpul di sini menjadi wasilah
turunnya maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke zat Allah yang maha ghafur. Salawat beserta salam ay maqrunan bi ta'dim mari kita limpahkan ke penghulu alam, manusia yang paling mulia dan mulia dimuliakan oleh yang maha mulia, pahlawan revolusi Islam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa salawat dan salam mari kita limpahkan ke keluarga Nabi, ke para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wa mutakhirin, sampai ke kita semua. Mudah-mudahan selaku umatnya di dunia mendapat tarbiyahnya, di akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul pada pagi ini di Masjid At-Taqwa, yaitu dalam acara suling ya, subuh keliling gitu. Dan kalau di waktu saya tinggal di Jakarta bukan subuh keliling, subuh gabungan namanya, gitu ya, beda. Jadi subuh digabungkan, kalau ini keliling sama-sama baik ya, beda nama gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini saya mendapat amanah. Beberapa hari ke belakang nelpon Pak DKM gitu, Pak Ustadz bisa gak ngisi, lah saya bukan Ustadz, salah nelpon kali gitu. Ngisi apaan Pak Haji? Itu suling katanya, jangan lama-lama tapi ya 15 menit, kalau makan udah dibagiin udah. Iya, alhamdulillah ini makan udah dibagi, jadi tinggal doa aja gitu ya, sesuai permintaan. Iya, udah keluar kan 15 menit sambil nungguin makanan, udah iya siap. Alhamdulillah belum ceramah udah dibagi, berarti tinggal full. Sepakat ya? Walaupun begitu, kita walaupun sedikit, insya Allah saya akan nyampaikan gitu ya, kita ngaji dikit. Karena beda ngaji sama ceramah gitu Pak. Maksudnya kalau ceramah istilahnya yang penting ketawa, pulangnya bawa parcel, kelar. Mau jamaahnya paham, mau jamaahnya enggak, gak apa-apa, yang penting amplopnya tebal gitu. Beda ngaji mah duduk aja dah. Gitu. Kalau ngaji duduk aja walaupun sekalam atau 2 kalimah, yang penting kita paham insya Allah. Semalam pulang saya hadir maulid, sempat bingung juga, aduh bisa dinda apa nih materinya gitu kan. Bingung nih materinya. Alhamdulillah saya sempat ngebet, inget nih kitab Wasiatul Mustafa gitu, inget dikit. Mudah-mudahan apa ntar yang saya sampaikan ada manfaatnya, umum buat saya, khusus buat saya sendiri, umum untuk jamaah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Sya'rani Al-Ansori As-Syafi'i gitu. Jadi isinya kitab ini adalah wasiat-wasiat Nabi kepada mantunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali itu selain mantu, ponakan gitu ya, jadi bukan siapa-siapa. Dan beda Sayyidina Ali mendapat detailnya sama sahabat yang lain. Kalau yang lain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, tapi Ali karamallahu wajah. Kenapa beda? Gitu ya, coba. Kenapa beda? Halo.
Diem bae sariawan ya. Kenapa? Ikhtilaf ulama. Kenapa Sayyidina Ali mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beda ujungnya, bukan radhiyallahu an tapi karamallahu wajah. Beda-beda pendapat. Pendapat yang pertama bahwa Sayyidina Ali mendapat titelnya karamallahu wajah karena Sayyidina Ali dari mulai kecil sampai wafatnya Sayyidina Ali belum pernah ngeliat juniornya sendiri. Boro-boro paham nggak? Junior diulang. Ya, burung perkututnya. Jadi Sayyidina Ali mendapat julukan karamallahu wajhah, yaitu Sayyidina Ali dari kecil sampai dewasa sampai tua belum pernah ngeliat burungnya sendiri. Beda lagi sama kita. Ya kepala kalau masih kumpul-kumpul bisa diakurin itu. Nah, Sayyidina Ali belum pernah ngelihat. Ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Ali mendapat karamallahu wajhah bukan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali adalah satu-satunya sahabat pada saat itu yang pertama masuk Islam umur belum balik. Itu kedua. Yang ketiga, mendapat karamallahu wajhah Sayyidina Ali yaitu ketika sholat Sayyidina Ali langsung ruhnya naik nyambung kepada Allah. Jadi gini, Allahu Akbar. Nah, pas Allah itu langsung ruhnya nyambung kepada Allah, panak sholatnya. Beda sama kita. Kalau kita gimana? Allahu Akbar. Pasar. Yang satu lagi, tadi janjian. Satu lagi Allahu Akbar. Ntar kemana ya bisnis kita nih? Ayo dibacain terus itu baru Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar itu melepaskan aib dunia, yaitu perkara dunia. Kita mah boro-boro korek hilang juga ketemunya pas Allahu Akbar. Betul apa betul? Iya. Itu ya, Allahu Akbar. Tadi rokok lupa naro. Sebelum sholat mah dicari kan? Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Oh iya, taruh di jok motor. Itu sholat kita. Nah, Sayyidina Ali sampai mendapat karamallahu wajhah bahwa Sayyidina Ali ketika takbiratul ihram sampai salam itu langsung ruhnya naik nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Ali ketika kena busur panah waktu mau dicabut nolak. Kata Sayyidina Ali, jangan sekarang, tapi entar pas saya lagi sholat. Pas Sayyidina Ali lagi sholat, baru busur panah dicabut. Disitulah Sayyidina Ali tidak merasa apa-apa. Karena apa? Karena hadir hatinya ketika sholat langsung kepada Allah. Maka Sayyidina Ali mendapat karamallahu wajah. Itu baru tiga dulu dah, yang lainnya PR. Karena udah siang, ya belum nyampe tujuan. Gitu. Jadi Rasulullah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manggil kepada mantunya Sayyidina Ali, hei mantu sini. Iya ya Rasulullah, ada apa? Aku berwasiat kepadamu. Gitu. Aku berwasiat kepadamu Ali
kata Rasulullah, ya Aliyu idza ghadaballahu ala ahadin razaqallahu malan haraman fa idastada ghadabuhu alaihi wa kallabihi syaitanan yubarriku lahu bihi wa yashabuhu wa yasgulluhu bidunya anid dini wa sahalalahu umur dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Ya Ali, gitu. Ini kalau istilahnya bahasa Ustadz Indra disebutnya majaz mursal. Min itlaqil khas wa iradatul am, gitu ya Ustadz ya. Nah, lebih paham Ustadz gitu. Jadi ya Ali dikhususkan katanya hai Ali, tapi wa iradatul am. Tapi tujuannya buat umum, yaitu buat umat. Memang menyerunya Nabi Muhammad itu kepada Ali, tetapi secara harfiahnya itu buat umat Nabi. Maka iradatul khas min itlaqil khas wa iradatul am. Min majajan mursalan gitu. Ya Ali, hei sahabat Ali, idza ghadaballah, apabila ghadaballah, Allah murka, Allah bendu ala ahadin, kepada seseorang. Yang namanya ahadin berarti bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa orang kota, bisa orang kampung, bisa orang mana baedah. Namanya ahad berarti satu manusia. Apabila Allah murka kepada seseorang, kata Nabi Muhammad, wa razaqallahu malan haraman, maka Allah akan memberi rizkinya rizki haram. Belum kepaham ya? Jadi ketika Allah murka, ketika Allah bendu, ketika Allah ngambek bahasa kitanya kepada seseorang, maka orang itu akan diberi rizkinya oleh Allah rizkon haraman, rizki yang haram. Berarti kalau kita makan rizki yang haram, otomatis Allah lagi marah, lagi murka kepada kita. Murka, gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya rizki, yang namanya harta, al halal hisabun, wal haram azabun. Halalnya pun rizki kita, harta kita, mobil kita, toko kita, apalagi rumah kita dan sebagainya, itu hasil dari hal yang halal, tetap akan Allah hisab. Allah pertanyakan ntar di yaumil mahsyar. Allah pertanyakan, kamu punya mobil dulu dari mana? Ditanyakan oleh Allah, gitu ya. Punya motor dari mana? Punya kebun dari mana? Punya sawah dari mana? Dipertanyakan oleh Allah. Seandainya itu pertanyaannya lulus, bahwa harta kita yang kita miliki itu harta halal, maka hisabannya lulus, sukses berarti. Tapi wal haram azabun, dan ketika rizki itu rizki, harta itu harta yang halal, maka azabun akan Allah siksa. Ini yang namanya hisab, bukan harta saja. Nih, badan kita pun akan dihisab oleh Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, hisabun akan dihisab oleh Allah. Jangankan anggota, hatta napas kita pun akan Allah hisab. Kata Allah, dulu waktu di dunia kamu masih hidup, dikasih napas. Ketika napas itu keluar dipakai apa? Ketika napas itu ke dalam dipakai apa? Dipertanyakan oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan, kalau orang itu gak lagi dikejar anjing, gak lagi lari, napasnya tuh sehari itu ada 1800 kali napas. Kali sehari. Kalau kita umur 60 kali segitu berapa? Itu dipertanyakan oleh Allah. Makanya zikrullah,
berzikir, mengingat Allah ketika kita menghalas napas. Dipertanyakan, makanya kalau ngedumel mulu udah bingung nih. Itu. Nah, jadi harta ketika Allah murka kepada seseorang, kata Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali berwasiat, maka Allah akan memberi rizki yang haram. Gitu ya. Kan godaannya apalagi zaman sekarang ya, dengan bahasa jangankan rizki halal, rizki haram pun susah. Gitu ya. Itu bahasa-bahasa keren itu. Jangankan yang halal, yang haram pun susah. Apalagi bahasanya kalau udah lagi kita lagi stres, wah jangankan yang halal, duit setan pun gua makan. Gitu ya. Ya Allah, berarti kalau kita makan yang haram itu Allah lagi murka, lagi marah kepada kita. Terus faidastada ghadabahu, dan kalau bertambah Allah marah kepada seseorang itu, maka waqalla bihi syaitan, semuanya dipasrahkanlah kepada setan. Hei setan, silahkan mau diapain tuh orang, silahkan. Gitu. Makanya semakin menggebu-gebu karena udah didorong oleh setan. Apalagi yang kerja balik dengan bahasa, kerjanya kerja yang di tempat bahasa, tahu gimana bahasa apa? Apa mandi mulu gitu di kantor atau gimana itu? Iya, kita iman kuat, kadang-kadang yang di samping kita tidak kuat. Kata bini kita, bang, abang katanya kerja di tempat basah, coba tuh lihat tetangga udah punya Fortuner. Padahal iman kita kuat, tapi udah godaan dari samping nih. Wah, keder ya, pere ya. Gitu. Katanya kerjanya di tempat basah, tuh tetangga kita udah pun beli kalung baru lagi. Terprovokasi lah karena itu, maka terjadilah sesuatu. Kadang-kadang orang yang ngambil haknya orang lain padahal orang itu mampu, kadang-kadang ada dorongan dari setan. Udah dapat dorongan dari setan, awalnya aklul mal haram karena makan harta haram gitu. Jadi dipasrahkan sama setan. Wah, setan udah jungkir balik, senang banget istilahnya ngegoda orang-orang itu yang udah dipersilahkan, diperwakilkan, dipasrahkan oleh Allah kepada itu setan. Terus gimana? Wa yashabuhu, terus membarengi, terus nemeni itu setan. Wa yasguluhu bidunya, dan menistigolkan, mengganggu itu setan dengan bermacam-macam dunia kepada orang itu. Di jalannya dipermudah untuk mendapatkan hal-hal yang haram. Ya Allah, padahal harta haram jangankan sekarung, jangankan sekopar, satu suap makanan yang haram kita makan, yang mendem di usus kita, yang mendem di perut kita, maka layak balullahu sholatan arba'ina yauman. Gitu. Coba, barang siapa yang makan harta haram satu suap. Kalau ini nih, maaf, ini pisang kira-kira bisa gak satu suap? Bisa 3 kali ya, atau 4. Apalagi yang jaim bisa 5 suap nih Pak Haji ya. Satu suap barang haram yang kita makan, maka Allah memberi peringatan, layak balullahu, tidak akan menerima sholatnya orang itu berapa? Arba'ina yauman, 40 hari. Itu satu suap. Coba kalau 2M, udah bingung hitungnya ya. Masya Allah, satu suap 40 hari. Apa? Allah tidak menerima sholat kita. Silakan. Kalau gitu mah udah kita gak sholat, double dosanya. Double ninggalin sholat, double
karena makan yang haram. Itu baru satu suap, apalagi korupsi ya Allah. Awas nih, sekarang lagi musim nih, sebentar lagi nih. Musim apa tuh? Ya, awas nih. Itu ya, kita kena. Kalau dikasih ambil, jangan ditolak, tapi jangan minta. Kalau minta silakan. Nih, 200.000 jangan lupa ya, nomor sekian. Kita terima ar-rasyi wal murtasi huma pinar. Takut kita karena ada tawaran, takut tergolong orang yang kena sogokan. Sedangkan kata Rasul, ar-rasyi wal murtasi huma pinar. Orang yang nyogok dan disogok dua-duanya masuk neraka. Nauzubillahi min. Makanya awas. Tapi kalau dikasih, nih ambil, tapi jangan. Nah, makanya guru saya tuh saking apiknya, saking waronya, saya punya guru gini, kalau entar udah di kampung, kata ke santri-santrinya lagi ngaji di majelis, kalau entar udah di kampung, udah istilahnya mukim di kampung, awas, hati-hati ketika dapat uang dari orang yang seperti itu, apalagi lagi musim zaman sekarang ini pilkada, awas, uang itu jangan sampai dikasih ke anak sama istri. Saya nggak tahu tuh rahasianya apa. Jadi apa? Walaupun besar, beliin apa aja dah, rokok apa gitu rame-rame, jangan sampai kemakan anak sama istri. Apa? Saya juga nggak tahu tuh rahasianya Pak Haji itu. Itu karena takut, katanya takut itu hal-hal yang bisa, apalagi kalau dikasih ke anak kita masanya masih panjang, takut istilahnya itu barang haram mengganggu untuk istilahnya kesehatan, dan apalagi yaitu untuk susah untuk menerima ilmu terutama ilmu agama. Makanya saking waroknya itu saya punya guru. Tapi balik lagi ke bapak-bapak semuanya, kata tadi pun sekarang nyari duit yang halal pun susah, nyari duit haram pun susah, apalagi yang halal. Tapi balik lagi kita ke diri sendiri gitu ya. Itu saking apiknya waroknya saya punya guru gitu. Karena apa? Karena setan itu kata di sini wa yashalu lahu umur dunia, dan Allah memberi kegampangan, kemudahan untuk mendapatkan dunia yang haram itu karena didorong oleh setan. Wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Keren itu bujukannya setan. Kata setan gini, he mang, he pak, ayo itu tuh ada tuh, ayo bisnis narkoba bisa mah gampang. Allah itu Ghafurur Rahim, kata setan. Allah itu Maha Pengampun. Itu setan yang ngomong. Kan suka gitu ya. Nah, kita maksiat, Allah itu Maha Pengampun, itu bahasa setan. Kalau orang itu yang makannya makan haram, kalau orang itu yang berkecimpungan di hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kata setan, ayo terus Allahu Ghafurur Rahim, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, gitu kan. Makanya udah digituin oleh setan, wah semakin terus. Makanya ayo jaga diri kita, jaga keimanan kita, jangan sampai kita terbujuk oleh setan. Karena setan itu tidak akan berhenti-henti menggoda manusia, karena dia butuh temennya entar di neraka. Gitu ya. Alhamdulillah nih udah 2 jam ya. Biar dapat sholat isya aja ya. Iya, mudah-mudahan saya walaupun sedikit yang saya sampaikan, yaitu pesannya, wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, bahwa intinya jaga makan kita, jaga harta kita, jangan sampai hasil yang haram, karena kita di akhirat nanti harus mempertanggungjawabkan. Tadi apa? Al haram hisabun wal halal, al halal hisabun wal haram azab.
azabun. Halal Allah akan hisab, akan Allah periksa, dan yang haram akan Allah siksa. Maka jagalah kita dari godaan setan. Kadang-kadang kan kalau kita lagi istilahnya lagi kurang nih masalah dunia, suka oleng gitu, apapun orang tawarannya kita bilang sikat. Itu yang bahaya, jangan sampai ya. Jaga. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat saya sendiri, umumnya untuk jamaah semuanya. Mungkin banyak kata-kata yang kurang pas dan tidak berkenan di hati jamaah semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutup, saya akan datang pengumuman forum subuh keliling edisi tanggal 27 Oktober. Karena subuhnya yang agak ini ya, subuhnya jadi waktunya 20 atau 18 ya? Iya. Di Masjid Al-Hidayah RT 32 di Minggu keempat. Ya, demikianlah acara kita bersama sebagai doa penutup yang Allah akan diberikan. Produk orang sini itu. Produk orang sini. Ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lupa ya. Kalau pesan yang dianalkan kepada semua